Mbak Siti. Ibu. Benar ya sama Mbak Siti? Iya betul Ibu. Silakan duduk Mbak Siti. Iya, Cari Bu. posisi duduknya yang paling nyaman buat Mbak Siti. Oke. Sebelumnya terima kasih Mbak Siti udah datang ke tempat Ibu dengan tepat waktu sesuai dengan apa yang kita rencanakan pada sebelumnya. Iya Ibu. Gimana Mbak tadi di perjalanan? Aman? Alhamdulillah aman Ibu. Oke. Nggak kehujanan ya Mbak ya? Alhamdulillah nggak kehujanan tadi. Tapi tadi di rumah hujan Mbak? Mendung sih Bu tadi, tapi nggak hujan. Alhamdulillah cuman mendung, nggak yang kena hujan. Soalnya cuacanya juga lagi kayak gini kan Mbak. Betul Bu. Tapi syukur Mbak Siti bisa tepat waktu datang ke sini. Terima kasih ya Mbak. Iya Ibu, sama-sama Ibu. Gimana perasaannya Mbak Siti hari ini? Agak bercampur sih Bu perasaannya sih Bu, kayak resah, dia mengganjal aja di hati. Oke, apa yang mengganjal itu apa? Kayak ya Dikit susah untuk diungkapkan aja gitu, nggak tahu sih Bu, lebih ke bingung aja gitu. Oke, bingung, ada kebingungan dan keresahan ya. Iya betul Bu. Oke, Mbak Siti datang ke sini atas kemauan sendiri atau orang lain? Atas kemauan sendiri Ibu tentunya. Mbak Siti udah tahu belum nih kita di sini tuh mau melaksanakan kegiatan apa? Mau konseling sih Ibu. Oke, konseling ya. Betul. Sebelumnya Mbak Siti udah pernah melakukan konseling? Belum Ibu, belum pernah. Ini berarti yang pertama kali. Oke, ini pertama kali buat Mbak Siti, dan Mbak Siti udah mencari tahu terlebih dahulu belum apa itu konseling dan apa aja yang akan kita lakukan di sini? Proses bantuan sih Ibu yang saya tahu itu. Oke, betul, itu inti besarnya adalah proses bantuan. Nah, iya, Ibu. Untuk lebih jelasnya atau lebih detailnya, jadi proses konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan kepada konseli yaitu Mbak Siti dari saya sebagai tenaga profesional yaitu konselor. Nah, di sini saya tuh mempunyai peran untuk membantu Mbak Siti dalam memecahkan permasalahan Mbak Siti secara mandiri gitu. Jadi di sini saya hanya membantu Mbak Siti bagaimana cara Mbak Siti itu menemukan solusi dari permasalahan Mbak Siti secara sendiri ya Mbak. Iya, gitu. Nah, di sini dalam melaksanakan proses konseling ini kita juga tuh memiliki asas-asas Mbak. Nah, jadi yang pertama yaitu adalah asas kerahasiaan. Nah, di sini asas kerahasiaan itu artinya dalam proses konseling ini Mbak Siti itu tidak perlu khawatir kalau nanti apa yang Mbak sampaikan informasinya itu akan tersebarluaskan. Karena dalam proses konseling ini rahasia itu sangat ditekankan Mbak, karena jika kita misalnya menyebarluaskan kepada orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak berkepentingan, nanti ada sanksinya sendiri terhadap saya gitu. Jadi Mbak Siti tidak perlu meragukan akan hal tersebut. Oke. Tapi Mbak Siti sekarang yakin ya? Yakin Ibu. Oke, yang kedua yaitu adalah kesukarelaan. Dimana kesukarelaan ini artinya Mbak Siti datang ke sini untuk melaksanakan konseling ini secara sukarela atau dari diri Mbak Siti sendiri yang mau, tanpa adanya dorongan orang lain atau yang memaksa diri Mbak Siti. Dan Mbak Siti kesini karena sudah kemauan. Oke. Lalu yang ketiga yaitu adalah keterbukaan. Nah, karena Mbak Siti sudah sukarela kesini dan Mbak Siti juga sudah percaya kepada saya kalau saya bisa menjaga rahasia Mbak Siti, apakah Mbak Siti bisa ikut berpartisipasi aktif untuk secara terbuka menyampaikan informasi yang Mbak Siti ingin sampaikan? Iya Ibu, insya Allah Ibu. Oke, berarti udah aman ya Mbak ya, Mbak Siti bisa aktif dalam melaksanakan konseling ini. Iya. Lalu yang keempat yaitu adalah penormatifan, dimana dalam sesi konseling ini juga kita tuh menganut norma-norma yang ada di masyarakat pada umumnya yang seperti kita tahu. Oke, sampai sini Mbak Siti ada yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu, paham. Oke, jadi dari pengertian konseling Mbak Siti udah paham ya, untuk asasnya juga sudah paham. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah durasi waktu. Nah, dalam melaksanakan kegiatan konseling individu ini, kita tuh akan melaksanakannya selama 30-45 menit ke depan. Nah, jika dirasa Mbak Siti sudah cukup ketika sebelum sampai 45 menit, maka sesi konseling ini bisa kita hentikan. Oke,
Sampai sini Mbak Siti paham? Paham Ibu. Oke. Nah, Mbak Siti sudah siap untuk menceritakan permasalahannya? Ya, insya Allah siap Ibu. Oke, bismillah ya Mbak. Coba Mbak Siti boleh sampaikan secara detail apa yang Mbak ingin sampaikan dan yang Mbak pikirkan. Sebenarnya saya ini sih Bu, resah aja sama hubungan saya yang saya jalin. Kurun waktunya itu ya kurang lebih sudah 4 tahun saya menjalin hubungan dengan salah satu pria, dan dia sudah memiliki pekerjaan gitu Bu ya, walaupun memang finansialnya belum yang secara matang, tapi dia sudah memiliki pekerjaan yang tetap. Dan saya itu menjalin hubungannya sudah 4 tahun, dan yang menjadi keresahan saya itu karena saya itu tidak direstui memiliki hubungan dengan dia, dan begitupun juga sebaliknya. Seperti itu Ibu. Terus juga saya sudah berusaha untuk mencoba berbicara kepada dia, tapi jawaban dia itu selalu saja seperti yang ya udah kita jalanin aja dulu. Dan itu membuat saya berkali-kali berpikir bahwa itu yang membuat keresahan diri saya gitu Bu. Untuk apa menjalani hubungan yang sudah berlangsung cukup lama, hampir 4 tahun, tetapi tidak ada kejelasan gitu, belum ada kejelasan gitu, akhirnya tuh mau bagaimana gitu Bu. Oke, berarti di sini Mbak Siti ada keresahan ya terhadap hubungan yang Mbak Siti sedang jalani sama pasangan Mbak Siti. Terutama Mbak Siti di sini merasa tertekan dengan adanya terhalang restu dari orang tua. Itu Bu. Betul ya Mbak? Oke. Nah, seberapa besar sih pentingnya dari restu yang diberikan oleh orang tua? Penting ya Ibu menurut saya, karena kan orang tua itu termasuk yang melahirkan kita ya, dan yang selalu merawat kita sampai saat ini pun masih dirawat oleh orang tua. Dan menurut saya restu itu termasuk yang paling penting dan yang utama di dalam menjalin hubungan dengan orang lain gitu Bu. Kenapa sih menurut Mbak Siti restu itu penting selain dari kategori yang Mbak sebutkan barusan? Karena restu itu juga merupakan suatu doa juga ya Ibu yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya ketika memang melepas anaknya untuk orang lain. Dan itu yang menurut saya bahwa restu itu yang paling penting dalam hubungan Ibu, karena kalaupun tidak ada restu ya mau bagaimanapun hubungan itu terhalang restu oleh kedua orang tua yang tidak mau anaknya diambil oleh orang lain. Oke, jadi salah satu syarat terpenting dalam menjalankan hubungan adalah restu ya Mbak ya. Betul Ibu. Oke, kalau misalnya nih Mbak Siti mendapatkan restu dari orang tua Mbak Siti, tapi mungkin masih terhalang terhadap restu dari pihak laki-lakinya, apakah Mbak Siti akan tetap menjalani? Tidak Bu. Tidak. Oke, berarti penting juga ya Mbak ya mendapatkan restu dari kedua orang tua, baik dari Mbak Siti ataupun yang pihak laki-lakinya. Betul sekali Bu. Sejauh ini apakah Mbak Siti sudah pernah membicarakan kepada pasangan Mbak Siti? Sudah pernah sih Bu, untuk di tahun kedua itu sudah pernah membicarakannya, tapi ya dia masih menganggap sepele gitu. Dan ya karena menurut saya hubungannya belum yang terlalu serius, jadi saya juga menganggap itu ya sudah gitulah, angin lalu saja. Namun di tahun keempat ini saya sudah merasa bahwa ya apabila masih tidak ada restu dari kedua belah pihak, ya mau bagaimanapun restu itu penting. Dan memang kalau tidak ada restu ya sudah, akhiri saja hubungan ini. Tetapi dia tidak mau untuk mengakhiri hubungan ini gitu Bu. Dan apabila saya membicarakan itu, dia lebih berkata seperti ya udah jalanin aja dulu. Oke, berarti di sini juga dari cerita yang Mbak Siti sampaikan adanya kesenjangan pemikiran ya Mbak ya antara Mbak Siti dengan pasangan Mbak Siti. Yang dimana Mbak Siti pengen ada kejelasan, namun dari pasangan Mbak Siti sendiri inginnya menjalani dulu hubungan ini. Betul Bu. Gimana sih respon atau perasaan Mbak Siti ketika mendengar jawaban dari pasangan Mbak Siti yang jalanin aja dulu gitu? Itu yang buat saya sedikit sakit hati dan juga sedikit overthinking sih Bu. Jadi kayak ya mau bagaimanapun walaupun dijalanin aja, tapi kalaupun gak ada tujuan akhirnya kan juga terasa sia-sia. Apabila memang tetap di akhirnya nggak ada restunya, ya udah, kenapa nggak dari sekarang aja kita akhirin, kenapa harus dijalanin aja dulu gitu. Bentuk ketegasan Mbak Siti terhadap harapan Mbak Siti tadi terhadap kejelasan dari hubungan ini, apa yang Mbak Siti lakukan kepada pasangan Mbak Siti? Udah ngobrol sih Bu, udah ngomong. Cuman ya balik lagi itu tadi, karena dia maunya dipikir nanti. Dan
menurut saya tuh nggak yang suka dipikir nanti gitu loh Bu. Saya mau kejelasan gitu, kalau memang terhalang restu dan dia berusaha untuk membicarakan dan mengobrolkannya, dan memang apabila tetap tidak dibolehkan ya sudah gitu loh, akhiri saja hubungan ini. Lebih baik ya dengan orang lain yang mendapatkan restu dari kedua orang tuanya gitu Bu. Berarti ada tipe perbedaan dalam pemecahan masalah juga ya Mbak ya, antara Mbak Siti dengan pasangan Mbak Siti. Betul Bu. Nah, kira-kira nih Mbak Siti sanggup sampai kapan sih bisa menunggu kejelasan dari pasangan Mbak Siti itu? Saya karena sekarang juga lagi PPG ya Ibu ya, saya sudah melanjutkan profesi kan, dan menurut saya sih di akhir PPG ini sih Bu, kayak saya harus butuh banget bener-bener yang kejelasan dari dia gitu. Beneran saya yang pengen banget dia tuh sebenarnya mau memperjuangkan atau memang tidak mau gitu. Apabila memang dia tidak mau ya sudah, kenapa tidak diakhiri saja hubungan ini gitu Bu. Oke. Apakah kalau misalnya nanti sampai Mbak Siti berhasil menyelesaikan PPG Mbak Siti dengan tepat waktu, Mbak Siti berani untuk speak up terlebih dahulu dibandingkan dengan pasangan Mbak Siti untuk bagaimana kejelasan hubungan Mbak Siti ini? Berani sih Bu, karena ya lebih sering saya yang untuk membicarakan hal ini ketimbang dia, karena memang ya dia walaupun sudah yang berumur di kepala 25 tahun ini ya Bu, menurut saya itu bukan usia yang muda lagi ya, dan tapi dia tetap ingin menjalani saja dulu walaupun di usia dia yang seperti itu gitu loh Bu. Maksud saya ya kenapa enggak beneran diobrolin, kenapa enggak diomongin kalau memang terhalang restu di kedua belah pihak dan tidak mau memperjuangkannya gitu, ya udah gitu, karena memang di usia kita yang sekarang bukan usia yang labil lagi untuk menentukan arah hidup gitu. Mbak Siti sudah pernah coba mengkomunikasikan kepada orang tua Mbak Siti terkait dengan pasangan Mbak Siti ini dengan lebih jauh? Belum sejauh itu sih Bu, tapi ya yang jelas sama orang tua saya ya masih belum boleh direstuin sih Bu. Kalau bisa ya yang sukunya yang sama gitu, karena memang nggak direstuin itu kan perihal sukunya itu Bu. Garis di sini di garis bawahi sukunya ya Mbak ya. Apakah Mbak Siti pernah memberikan pengertian kepada orang tua bahwa ada tidak semua suku Lampung itu tuh keras kasar, ada juga yang baik gitu loh, seperti yang pasangan Mbak Siti gitu? Sudah sih Bu, tapi balik lagi karena orang tua saya melihat suku Lampung itu terlalu keras, dan ya pemikirannya tetap seperti itu walaupun saya sudah bilang gitu. Berapa kali Mbak Siti memberikan pengertian kepada orang tua Mbak Siti? Setiap kali orang tua saya mengungkit sih Bu. Dan responnya tetap sama? Iya. Bagaimana cara Mbak Siti menanggapi hal tersebut? Ya saya berusaha semaksimal mungkin saja Bu, dengan mengatakan ya bahwa tidak semua orang itu ya seperti itu, tapi ya tetap balik lagi orang tua saya dengan pemikiran bahwa suku Lampung itu ya keras gitu Bu. Untuk pasangan Mbak Siti sendiri, apakah sudah tahu kendala dari Mbak Siti secara lebih detail? Sudah sih Bu, saya sudah selalu mengkomunikasikannya, cuma memang dia yang belum mengkomunikasikannya dengan keluarganya. Berarti di sini tantangan yang lebih besarnya ada di pasangan Mbak Siti ya? Betul Ibu, dan itu yang menjadi yang saya menjadi overthinking saya itu sih Bu. Dari konseling ini, Mbak Siti tuh apa sih yang Mbak ingin harapkan dalam memecahkan permasalahan Mbak Siti? Saya pengen lebih jelas aja sih Bu, sebenarnya hubungan itu ya kalau memang mau diperjuangkan ya memberi kejelasan, tapi apabila memang ingin dijalani saja, saya juga nggak bisa ingin dijalani saja gitu Bu tanpa adanya kejelasan, karena walaupun akhirnya dijalani saja dan akhirnya tidak bisa bersama ya toh buat apa gitu. Kejelasan bisa Mbak Siti sampaikan, kejelasan seperti apa sih yang membuat Mbak Siti itu bisa yakin sekali terhadap hubungan Mbak Siti? Iya, kejelasan untuk lebih ke jenjang yang serius sih Bu. Dikenalkan keluarga? Diyakinkan aja. Aja. Oke. Nah, sejauh ini saya ingin tanya nih, seberapa penting sih hubungan yang Mbak Siti jalankan
dengan pasangan Mbak Siti yang sekarang? Ya kalaupun memang dia mau memperjuangkan penting sih Bu, karena ya kalau dibilang sayang atau enggak ya saya sayang, cuman balik lagi kalaupun dia tidak mau memperjuangkan dan tidak memberi kejelasan ya untuk apa gitu loh Bu, dijalanin aja walaupun permasalahannya sama nggak bakal selesai. Betul, oke. Berarti butuhnya kejelasan itu yang paling utama yang Mbak Siti butuhkan ya? Betul Bu. Tindakan seperti apa yang Mbak Siti ingin lihat dari pasangan Mbak Siti untuk memberi kejelasan kepada Mbak Siti? Bahwa dia yakin sih Bu, yakin untuk memilih saya ke jenjang yang lebih serius, dan juga dia itu bisa meyakinkan saya bahwa ya benar dia itu mau sama saya Bu, dengan walaupun terhalang restu tapi dia bisa untuk meyakinkan kedua orang tuanya gitu Bu, karena memang ya dari pihak saya pun tidak direstui, dari pihak dia keluarganya pun tidak merestui gitu Bu. Maaf, di sini saya agak bingung. Direstui tapi tidak direstui itu maksudnya gimana Mbak? Maksudnya ya karena kalaupun tidak direstui tapi dia memilih untuk berjuang melawan restunya itu supaya itu direstui, ya saya ya tetap mau Bu sama dia. Oke, berarti walaupun tidak direstui tapi kalau dari pihak pasangan Mbak sangat memperjuangkan Mbak akan mau tetap melanjutkan hubungan ini? Iya, walaupun tanpa restu? Walaupun tanpa restu dari pihak keluarga saya. Pihak laki-laki? Oh enggak Ibu, enggak, walaupun tanpa restu pihak laki-laki saya tetap tidak mau. Kalau dari pihak Mbak? Kalau dari pihak saya ya akan berusaha, pasti saya akan berusaha meyakinkan kedua orang tua saya Bu, kalau memang dia benar-benar serius, karena hubungan ini juga belum diobrolin ke yang jenjang selanjutnya, makanya itu yang membuat saya overthinking sih Bu. Kapan overthinking Mbak itu muncul? Saat malam hari Bu. Saat malam hari ketika saya dan dia itu sedang ada masalah gitu Bu, terutama masalah komunikasi ataupun masalah kesalahpahaman, dan pasti pemikiran-pemikiran itu tuh muncul aja seketika gitu Bu, kayak ya kalau kayak gini dan juga nggak direstuin dari kedua belah pihak, kenapa nggak diudahin aja gitu. Dan ya saya juga berusaha untuk selalu membicarakannya. Dari faktor-faktor yang memicu ke overthinkingan Mbak Siti tadi, ada nggak yang dirasain dari badan Mbak Siti misalnya, pikiran ataupun hati Mbak Siti? Rasanya sakit sih Bu, perasaannya. Habis itu hatinya kayak ya sesek aja gitu Bu dadanya, dan ya berujung nangis gitu. Sesek, nangis yang dirasain ya Mbak ya. Kalau seperti itu kadang-kadang Mbak Siti atau seringkali Mbak Siti itu mengatasinya dengan cara seperti apa? Berusaha untuk tidur sih Bu, karena ya mau gimana lagi ya Bu, pemikiran itu kalau berusaha ya pengen dihilangkan gitu loh Bu, tapi ya balik lagi karena masalahnya belum selesai ya pikirannya juga pasti bakalan ada terus gitu. Apakah tidur itu apakah dengan tidur itu membuat permasalahan Mbak Siti itu dapat terlupakan di keesokan harinya? Iya Bu, dapat terlupakan memang. Apakah setelah tidur dan memulai esok hari hubungan Mbak Siti seperti tidak terjadi apa-apa atau kembali bercekcok kembali? Iya, kalau kayak ada masalah gitu ya Bu, ya tapi memang berusaha untuk menyelesaikannya sih Bu, tapi tidak untuk dibahas ke yang jenjang serius gitu Bu, cuman masalahnya diselesaikan. Cuman ya ke overthinkingan saya itu Bu terkait permasalahan itu yang membuat saya itu merasa kayak terjerat di dalam hubungan yang tidak pasti gitu Bu. Tapi dibalik itu ya kalaupun ada masalah diselesaikan secara bersama dan baik-baik. Lalu apa yang diharapkan Mbak Siti dengan hubungan yang tidak pasti ini? Kenapa harus menunggu sampai titik kesabaran atau batas maksimal kesabaran Mbak Siti di akhir PPG? Karena saya takut saya itu dikira pengen cepat dinikahin gitu, padahal saya itu cuma mau ya udah saya mau batas kejelasan aja. Dan karena saya juga udah pernah bilang, dan ya batas kesabaran saya waktu selesai PPG nanti sih Bu gitu, kalau Ibu bertanya seperti itu. Kalau dilihat dari cerita Mbak Siti emang cukup rumit ya Mbak ya, antara pemikiran yang berbeda. Berarti Mbak Siti sejauh ini sudah tahu ya sampai mana batas kesabaran Mbak Siti itu
masalah restu dan hubungan ini dapat dihentikan? Iya sih Bu, setelah saya pikir-pikir batas kesabaran saya waktu selesai PPG ini nanti sih Bu, yang memungkinkan bakal saya tanyakan lebih lanjut lagi terkait untuk ya hubungan ini gitu Bu. Apakah Mbak Siti sudah menyiapkan ruang ikhlas untuk melepaskan pasangan Mbak Siti? Sudah Bu, sudah menyiapkan ruang ikhlas apabila memang ya dari belah kedua pihak tidak ada restu dari saya maupun dari dia, dan dari dia juga yang tidak mau memperjuangkan, tidak mau untuk berbicara baik-baik tentang keluarganya supaya restu itu tetap ada gitu, saya masih mau. Tapi kalaupun memang tidak, ya sudah Bu, saya akan meminta untuk mengakhirinya saja. Apakah menurut Mbak Siti itu adalah jalan yang tepat untuk diri Mbak Siti dan juga pasangan Mbak Siti? Kalau untuk pasangan belum tahu ya Ibu, karena sejauh ini pun ya kami menjalani hubungan ini ya secara sadar gitu, dan saya melihat juga dia memang ya sayang gitu sama saya. Cuman memang kalaupun untuk mengakhirinya nanti ya saya masih belum tahu jawaban dia gimana kan Bu. Apakah sebelum titik kesabaran Mbak Siti atau batas maksimal Mbak Siti menunggu itu, Mbak Siti akan memberikan peringatan atau warning sebelum hari itu datang kepada pasangan Mbak Siti? Ya mungkin nge-spill dikit, kayak selalu nanya gitu sih Bu. Apakah Mbak Siti akan memberikan peringatan yang lebih jelas, kayak memberitahu bahwa aku bakal nunggu kamu sampai PPG terkait kejelasan hubungan kita? Apakah Mbak Siti memberikan penyampaian seperti itu? Mungkin seharusnya iya ya Bu, supaya lebih jelas gitu arahnya mau kemana dan lebih yakin aja gitu tujuannya. Oke. Kenapa Mbak Siti merasa hal itu diperlukan? Karena memang yang mengganggu pikiran selama ini saya rasa ketidakadanya pastian sih Bu, dan ketidakadanya kejelasan yang benar-benar tersampaikan kepada saya gitu. Mau disampaikannya itu kayak dari dianya gitu, bukan dari orang lain. Apakah menurut Mbak Siti dengan melakukan penyampaian tersebut, pasangan Mbak Siti akan punya inisiatif untuk memberikan kejelasan Mbak Siti sebelum waktunya tiba? Ya harusnya ya Bu, sebagai laki-laki dan sudah di umur yang matang, ya harusnya dia sudah bisa untuk menentukan pilihannya gitu. Dan begitupun juga saya juga harus bisa menentukan pilihan saya mau dibawa kemana gitu Bu. Oke, baik. Menurut Mbak Siti, berdasarkan apa yang Mbak Siti rasakan, dari yang Mbak Siti sampaikan selama proses konseling ini sampai yang barusan Mbak Siti sampaikan, apa yang Mbak Siti rasakan dalam diri Mbak Siti? Saya lebih lega sih Bu, dan saya ternyata lebih memiliki planning ke depan aja gitu. Saya lebih tahu saya itu harus ngapain, dan ternyata jawaban-jawaban saya tadi itu yang memberikan arah untuk saya lakukan ke depannya itu mau seperti apa. Oke. Poin yang membuat Mbak Siti semakin lega tuh di bagian apa sih? Dari ketika saya memutuskan untuk memberikan tenggat waktu kapan maksimal batas kesabaran saya itu dalam menjalani hubungan ini, dan itu yang membuat saya tersadar bahwa itu waktu yang cukup lama juga untuk memberikan kesempatan kepada dia dibalik hubungan yang belum tentu arahnya nih kemana. Oke. Jadi Mbak Siti mulai lebih jelas ya untuk memecahkan dan memberikan batas kesabaran Mbak Siti terkait hubungan Mbak Siti ini. Apakah dengan hal tersebut Mbak Siti sudah merasa cukup? Sejauh ini cukup sih Bu, karena kan ya itu planning untuk kedepannya ya Bu, dan belum tahu juga jawaban dia akan seperti apa ya yang saya rasa sejauh ini cukup. Berarti Mbak Siti sudah merasa all in untuk memberikan kesempatan dan juga
waktu untuk dia memberikan kejelasan kepada Mbak Siti dengan cara seperti itu. Oke. Apakah sejauh ini Mbak Siti merasa lebih baik? Saya merasa lebih lega Bu, lebih pemikiran saya lebih terbuka aja, dan juga lebih jelas apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya berikan, juga tenggat waktu ataupun batas kesabaran saya. Ternyata hal itu yang membuat saya ternyata selama ini tersadar gitu, bahwa ya saya harus memberikan kejelasan juga gitu Bu. Saya harus memberikan terkait waktu dan juga terkait apa saja yang ingin saya sampaikan dan ingin saya dengarkan gitu Bu, langsung dari dia kepada saya. Oke. Berarti sebegitu pentingnya pemberian tenggat waktu yang jelas dan perlu disampaikan kepada pasangan Mbak Siti secara langsung ya, agar dia juga mempersiapkan segala halnya untuk bagaimana nanti akhirnya dari hubungan Mbak Siti seperti itu. Betul Bu. Oke. Sampai sini Mbak Siti apakah merasa cukup? Sejauh ini cukup sih Bu, saya juga merasa lebih enak aja setelah saya mengungkapkan apa yang selama ini mengganjal perasaan dan juga pikiran saya. Dan saya juga lebih fokus untuk memperbaiki apa yang bisa diperbaiki dalam hubungan ini. Oke. Apakah ada yang ingin Mbak Siti sampaikan lagi? Mungkin ada yang mengganjal lagi hal lainnya? Sejauh ini insya Allah cukup Bu. Mungkin nanti bila kedepannya ada yang masalah yang membuat saya mengganjal juga, mungkin akan saya diskusikan lagi kepada Ibu, karena saya juga sejujurnya bingung. Sebelum saya konseling sama Ibu tuh saya bingung harus gimana, tapi setelah saya konseling, alhamdulillah saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan, terutama untuk memastikan kepada pasangan saya dan juga untuk memberikan kejelasan terkait hubungan saya dengan pasangan saya. Oke, baik. Karena Mbak Siti sudah merasa cukup, apakah sesi konseling ini bisa diakhiri? Alhamdulillah bisa, Ibu boleh diakhiri. Oke. Terima kasih Mbak Siti atas waktunya dan juga partisipasi aktifannya Mbak Siti dalam mengikuti konseling ini, sehingga konseling ini dapat berjalan lancar. Alhamdulillah, iya Ibu. Dan sehingga Mbak Siti bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan Mbak Siti. Iya Ibu. Sabar, dilihat dulu nggak sih waktunya? Iya, waktunya berapa ya itu Mol? Dimana ada yang dikat-kat lagi? Siapa tahu ini udah lebih dari 30. Kayaknya sih gitu. 31 kurang 7 menitan. 5 menit, kurang 5 menit lah. Terus itu ngapain? Lo ngasih, lo ngomong alhamdulillah ya Mbak Siti, berarti proses konseling ini sudah bisa berjalan dan Mbak Siti tahu apa yang harus Mbak Siti lakukan. Itu kan belum. Oke, dan alhamdulillahnya dari sesi konseling yang udah kita laksanakan pada hari ini, Mbak Siti bisa menemukan solusi permasalahan Mbak Siti dengan memberikan tenggat waktu tersebut kepada pasangan Mbak Siti, sehingga setidaknya sedikit mengurangi pikiran Mbak Siti dan ke-overthinkingan Mbak Siti di malam hari gitu. Ibu, saya juga berterima kasih karena sejujurnya sebelum saya konseling sama Ibu itu terlalu mengganjal di pikiran saya dan juga di hati saya. Saya merasa sesak setiap memikirkannya. Saya terlalu larut dalam masalah saya yang bahkan sudah saya komunikasikan kepada pasangan saya, tetapi sebenarnya bukan itu jawaban yang saya inginkan gitu Bu. Tetapi ya saya juga tidak bisa memaksa dia untuk memberikan jawaban yang saya mau, karena memang ya balik lagi ya Ibu, dia juga punya prioritas-prioritas lain. Dan ya saya juga sadar bahwa apa yang saya jalani sekarang ini ya bukan hanya saya mengalami gitu, tapi orang lain juga itu mengalami, itu pasangan saya gitu. Dan saya juga setelah sesi konseling ini berpikir bahwa memang sejatinya ya dua manusia itu akan bertahan apabila satu sama lain itu sama-sama saling mengusahakan. Dan saya juga menjadi tersadar bahwa komunikasi itu juga penting,
Dan setelah konseling ini saya menjadi lebih tahu dan terarah apa yang akan saya lakukan kepada pasangan saya gitu Bu. Dan ya tidak baik juga untuk saya pikirkan lebih larut, karena memang ya harus ada batasan juga antara saya dan juga pasangan saya gitu. Dan apabila itu juga terlalu saya pikirkan, maka hal itu yang akan mengganggu keseharian saya dan juga pikiran serta perasaan-perasaan saya. Seperti itu Bu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah membantu saya untuk hari ini Bu. Terima kasih juga Mbak Siti. Dari yang Mbak Siti sampaikan juga, saya rasa Mbak Siti sudah memiliki kemajuan yang lebih pesat ya daripada sebelumnya dengan pemikiran-pemikiran baru Mbak Siti, sehingga diharapkan kedepannya Mbak Siti bisa mempunyai kualitas kehidupan yang lebih baik daripada sekarang. Amin amin Bu. Dan harapan saya semoga hubungan Mbak Siti dengan pasangan Mbak Siti membaik dan memiliki jalan keluarnya. Sekalipun memang tidak ditakdirkan untuk bersama, artinya Mbak Siti memiliki kesempatan lain untuk lebih bahagia di waktu yang lainnya. Amin Ibu, terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama Mbak Siti. Mari Mbak Siti, Ya, terima langsung kasih saja banyak. Ibu, saya pamit ya Ibu. Iya, Mbak Langsung Siti. pulang, Mari mari saya Ibu. antar. Iya. Siap ya Mbak. Assalamualaikum.